Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 8, kita jumpa lagi ya dalam PJJ, pelajaran akidah akhlak. Setelah kita satu hari kemarin kan, yang kemarin kita mengadakan ulangan harian, dan hasilnya pun kalian sudah banyak mengetahui ya. Insya Allah yang nilainya bagus bisa dipertahankan, yang nilainya masih di bawah nilai KKM ditingkatkan kembali. Saya kan kepingin tahu ya kepedulian kalian ketika ulangan harian. Maka ketika ulangan harian kan saya hanya pakai pilihan gandanya, tidak ada esai. Padahal soal pun hanya 10. Saya yakin kalau kalian ada semangat untuk belajar, mengikuti pelajaran. Karena yang saya lihat akhir-akhir ini ketika kalian mendengarkan lewat video, hanya di awalnya saja. Selanjutnya itu ditinggalkan ya. Kemudian bukunya juga nggak pernah dibaca. Saya sarankan pada kelas 8 ikuti semuanya, insya Allah. Kalau kalian mengikuti apa yang memang dianjurkan oleh Bapak Ibu Guru, baik materi melalui video atau pembelajaran yang lainnya ya, insya Allah kalian bisa. Saya yakin itu. Yang penting ada semangat. Walaupun dalam keadaan seperti ini, kalian belajar di rumah dalam keadaan pandemi COVID ini, tapi tetap semangat belajar. Insya Allah kalau kalian dalam keadaan sehat walafiat, kemudian ada niatan belajar, ada ghirah untuk belajar, Allah juga akan menambahkan ilmu pada kalian. Rabbi zidni ilman nafi'an warjukni fahman. Allah udah menambahkan ilmu, dan mudah-mudahan ilmu itu bermanfaat ya. Ini mudah-mudahan ya, semangat terus ya belajarnya, apalagi yang sampai tidak mengikuti ulangan harian ya. Makanya biar nanti saya share siapa aja sih yang nggak ikut ulangan harian, karena ini nilai tambahan kalian. Sebentar lagi akan PTS, jadi nilai raport itu bukan hanya nilai semester, ada nilai ulangan harian, ada tugas-tugas, ada PTS. Ya sama saja ketika kalian tatap muka dengan kalian belajar daring, itu sama. Ya, itu ya. Saya pesan itu supaya lebih tekun lagi belajar, semangat belajar. Saya yakin semangat kalian ini juga merupakan keberkahan kalian ya dalam menuntut ilmu. Baik, kita sekarang sudah masuk bab 3. Coba kalian buka buku LKS-nya halaman 29 tentang akhlak terpuji. Akhlak dibagi dua kan. Yang pertama akhlakul karimah, yang kedua akhlakul majmumah. Akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah ini akhlak yang baik. Sebaliknya kalau akhlakul majmumah ini akhlak yang tidak baik. Akhlak terpuji yang akan kita pelajari ini salah satunya adalah tentang ikhtiar. Ya, contoh ikhtiar kan itu usaha. Kalau usaha juga kita udah lakukan, tapi masih seperti itu aja, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, kita harus ikhtiar. Orang bodoh kepingin pintar, ya harus ikhtiar. Usahanya dengan cara bagaimana? Usaha dengan cara belajar. Jangan kamu mengalihkan perhatian. Ngapain saya belajar? Karena aja nggak tatap muka. Ya, saya sudah nggak belajar pun di rumah nggak baca-baca, nilai saya bagus, pasti akan mencapai nilai KKM. Ya ingat, ilmu itu ada yang manfaat, ada yang tidak manfaat. Insya Allah kalau kamu mengikuti pelajaran walaupun secara daring, tapi terus mengikuti, dibaca, disimak. Jangan hanya ada videonya kamu hanya
buka saja pertama paling 2 menit udah matiin, kamu tinggal, kamu ganti, kamu main game, main yang lain-lainnya. Usahakan, manfaatkan sebaik-baiknya kamu punya kuota. Ya, kalau untuk pembelajaran pakai buat pembelajaran. Insya Allah dicatat oleh malaikat. Itu termasuk kebaikan, Masya Allah, apalagi dalam ilmu-ilmu agama yang kamu pelajari. Jadi harus ada ikhtiar, usaha. Ya. Karena ikhtiar itu dalam bahasa Arab adalah berusaha. Berusaha semaksimal mungkin apa yang kita bisa. Belajar kan tetap kita usaha. Jangan awal-awalnya udah males, saya sulit ini baca. Apalagi pelajaran akidah akhlak banyak hafalannya, banyak Al-Qur'annya, ngapalin yang lain-lainnya. Otak saya udah buta, udah nggak bisa menghafalkan, udah tidak bisa mengingat. Tidak boleh seperti itu. Allah memberikan akal kepada kalian supaya kalian ikhtiar, berusaha untuk belajar. Saya yakin itu, dan kita yakin. Ada siapa? Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengisi otak kita. Sebaliknya kan kalau kita nggak belajar, kita nggak berusaha, kita kerjanya main saja, tidur, nggak pernah membantu orang tua, nggak pernah mengikuti nasihat bapak dan ibu guru, penyesalan nanti yang akan datang. Ini ya, jadi kita harus menyadari bahwa sebagai manusia kita ini sangat lemah. Kita ini dhaif. Oleh sebab itu kita harus mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha besar, Maha kuasa, Maha melihat, Maha mendengar. Kalau kita belajar dulu Asmaul Husna tuh banyak semuanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami, Al-Basir, Al-Ghafur, Al-Mutakabbir. Ya. Ingat itu ketika kita masih belajar di kelas 7. Banyak sifat-sifat Allah Asmaul Husna yang menjadikan kita semangat lagi belajar. Kita mau berusaha. Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Qudrat. Jadi segala daya upaya yang kita usahakan, kalau itu memang dari niat hati yang tulus, insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mempertegas lagi dalam surat An-Najm ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma syaa. Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Iya. Kita sebagai pelajar berusaha untuk belajar. Nanti yang memberikan ilmu Allah. Jadi bapak ibu guru nggak memberikan ilmu. Ilmu yang ngasih Allah. Tapi bapak ibu guru mengusahakan, ikhtiar memberikan ilmu itu. Memberikan ilmu itu kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya. Supaya anak-anaknya menjadi pintar. Saya mengajar akidah akhlak, memberikan kepada kalian sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil. Ya, rukun iman, rukun Islam, itu yang saya berikan. Ya. Jadi ilmu nanti yang menanamkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Yuli memberikan pelajaran matematika, ilmu. Tapi yang memberikan ilmu ini langsung ke otak kamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kamu perhatikan ikhtiar. Bu Hajijah memberikan ilmu IPS. Ya, banyak tentang ekonomi, sejarah dan sebagainya. Itu juga ilmu. Tapi ilmu itu yang memberikan nanti Allah. Ada yang dikasihnya sedikit, ada yang diberikan 10%, ada 50%, ada 100%. Ya, jadi tergantung manusianya. Mudah-mudahan kita bisa. Ya, itu. Jadi bentuk-bentuk ikhtiar juga banyak. Kamu terus ya lihat di buku LKS. Saya hanya sebagian saja. Kemudian kita juga di ikhtiar juga kan ada dampak juga, ada dampak positifnya, ada negatifnya. Ya, jadi yang penting adalah kita berusaha. Ya, berusaha membiasakan diri berikhtiar. Iya, usaha. Tidak bisa matematika, usahain. Ya, minimal kita ngerti angka.
tidak mengerti olahraga, usahain. Yang penting jiwa raga kita bisa bergerak, itu kan olahraga juga. Nggak bisa pelajari IPA, usahain. Ya, lihat pohon-pohon, mana yang berbuah, mana tidak berbuah, mana yang monokotil, mana yang dikotil, mana biji satu, mana biji dua, cara-cara menyangkok bagaimana. Ya, itu kita pelajari semuanya. Ilmu itu ikhtiar lagi kita. Jadi itu yang membiasakan kita berikhtiar. Ya, mudah-mudahan kalian tambah giat belajarnya, tambah semangat belajarnya, dan tetap ya jaga protokol kesehatan. Insya Allah ya sudah landai ini ya COVID-19 ini, kamu terus jaga. Kalau bisa untuk imun kamu kuat, kamu sudah divaksin ya. Baik, mungkin kamu daftar sendiri aja di tempat-tempat lain, karena di tiap RT sudah mulai ada vaksinasi. Ataupun yang sudah terdaftar di sekolah, siap-siap ya nanti di sekolah, ataupun sudah ya mungkin ada yang sudah vaksin. Insya Allah ini supaya kita bisa ya mengadakan tatap muka ini. Udah kangen, bukan kamu aja yang kangen, saya juga kangen ini ya ketemu kalian. Kelas 8 ini sama sekali saya belum ketemu secara tatap muka dengan kalian. Mudah-mudahan ya tahun ini, bulan ini ya kita bisa mengadakan tatap muka. Tetap semangat kalian belajar dan jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.